Sahabat-sahabat kabar Islam yang budiman. Dalam kesempatan ini admin akan memberi informasi tentang hukum memboikot produk Israel dalam Islam. Hingga kini eskalasi perang antara Israel dan Hamas di wilayah Gaza Palestina terus meningkat, sudah memakan ribuan korban jiwa dari rakyat sipil yang tak berdosa. Tentu saja kekejaman Israel memantik kemarahan umat muslim di seluruh dunia, khususnya Indonesia, yang memang sejak dulu menentang dan menolak kependudukan Israel di Palestina. Salah satu hal yang gencar disuarakan adalah melemahkan sektor ekonomi Israel dengan seruan memboikot produk-produk yang berhubungan dengan Israel. Lantas bagaimanakah hukum memboikot produk pro-Israel dalam Islam? Secara singkat, pengertian boikot adalah suatu wujud protes sekelompok orang terhadap seseorang atau organisasi tertentu dengan cara menolak untuk menggunakan, membeli, atau berurusan dengan pihak yang diboikot. Umumnya boikot dilakukan secara terorganisir dan tidak melibatkan tindak kekerasan dengan tujuan untuk memaksa pihak yang diboikot mengubah suatu kebijakan. Boikot juga bisa diartikan sebagai suatu tindakan persekongkolan sekelompok orang untuk menolak bekerja sama, menggunakan, atau berurusan dengan seseorang, produk, atau organisasi tertentu. Menurut Syekh Abi Faisal, boikot diartikan sebagai upaya mencegah diri dari transaksi dengan orang lain, baik secara ekonomi maupun sosial sesuai dengan peraturan. Dalam kacamata fikih, memboikot produk-produk non-muslim yang ditengarai mendukung tindakan yang dapat merugikan umat muslim adalah boleh. Sebagaimana penjelasan Imam Ibn al-Hajj dari kalangan mazhab Maliki, tidak masalah-masalah bagi kalangan Yahudi dan Nasrani mendirikan ekonomi untuk kalangannya sendiri dan yang seagama dengannya sebagai bentuk pembunuhan secara terpisah. Dan tidak masalah melarang mereka untuk menjual pada kaum muslimin dan melarang kaum muslimin membeli produk mereka. Bahkan secara tegas, Syekh Said Ramadan Al-Buthi dalam salah satu fatwanya mengatakan, wajib ain untuk memboikot makanan dan produk dagang Amerika dan Israel, karena ini termasuk jihad yang mudah dilakukan bagi setiap orang Islam untuk menghadapi agresi dari Israel. Hal senada juga disampaikan Majelis Ulama Indonesia agar rakyat Indonesia bersama-sama menghindari produk yang berafiliasi dengan Israel. Namun apakah boikot ini menjadi efektif? Berikut pemaparan dari salah satu ulama. Seruan untuk melakukan boikot pada produk Israel sebagai protes atas serangan pada rakyat Palestina di jalur Gaza akan meraih kesuksesan jika seluruh lapisan masyarakat secara bersama-sama memiliki kesadaran untuk melakukannya. Boikot ini harus dilakukan serentak. Jangan hanya oleh umat Islam tetapi juga bagi non-muslim yang cinta akan perdamaian, kata KH. Nur Muhammad Iskandar, ujar pengasuh pesantren Asy-Syiddikiyah Jakarta Jumat kondang ini menuturkan, seharusnya upaya boikot bukan hanya pada produk Israel, tetapi juga pada negara-negara yang mendukung Zionis ini, seperti Amerika Serikat. Masyarakat jangan pernah membeli produk Israel dan sekutunya. Ini harus dilakukan demi menghentikan kekerasan, tandasnya. Sejauh ini, pemahaman masyarakat tentang barang-barang yang menjadi produk Israel masih sangat minim mengingat Indonesia dan Israel sendiri belum memiliki hubungan dagang resmi. Karena itu, dalam waktu dekat akan disosialisasikan daftar produk Israel dan Amerika yang layak untuk diboikot. Nanti akan kita beritahu kepada masyarakat daftar produk buatan Israel dan Amerika yang dianjurkan tidak dibeli, pungkasnya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat kabar Islam. Cukup sekian, wassalam.